Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar dari buku tema 1 Hidup Rukun, subtema yang ketiga Hidup Rukun di Sekolah, pembelajaran yang pertama. Nah anak-anak, mari kita memulai pembelajaran kita hari ini. Udin dan teman-teman belajar di sekolah. Selain waktu belajar, ada juga waktu istirahat. Waktu istirahat dapat digunakan untuk berbagai hal. Ada yang bermain, berbincang, atau saling bercanda dengan teman. Udin dan Beni beristirahat di bawah pohon rindang. Mereka menikmati bekal makanan dari rumah bersama-sama. Nah, anak-anak, kalian bisa lihat gambar yang ada di sini, bahwa di sini Udin dan Beni sedang duduk di bawah pohon rindang sambil berbagi bekal makanan yang mereka bawa dari rumah. Nah, ini adalah contoh hidup rukun di sekolah bersama teman. Nah, kalau kalian di sekolah, apa yang kalian lakukan pada waktu istirahat di sekolah? Nah, tentunya pasti ada yang makan, ada yang bermain bersama teman, ada yang belajar bersama teman, dan yang lain-lain. Apakah kamu bermain dengan temanmu? Sudah pasti kalian pasti bermain dengan teman. Bagaimana sikapmu ketika bermain dengan temanmu? Nah, sikap kita harus rukun, harus saling menjaga kerukunan. Tidak boleh terjadi pertengkaran ketika bermain dengan teman. Bekal makanan yang dibawa Udin disiapkan oleh ibu. Ibu menyuruh Udin untuk berbagi makanan dengan teman di sekolah. Nah, anak-anak, di sini ada percakapan antara ibu dengan Udin. Sekarang mari kita baca bersama-sama percakapan tersebut. Bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din, kata ibu. Baik, Bu. Mengapa kita sebaiknya berbagi dengan teman, Bu? Jawab Udin. Berbagi menunjukkan sikap rukun. Bawalah tempat bekalmu kembali ya, kata ibu. Nah, anak-anak, di dalam percakapan antara ibu dan Udin terdapat kalimat perintah. Nah, sebelum kita menentukan kalimat perintah dalam percakapan tersebut, kita harus tahu dulu apa itu arti dari kalimat perintah. Jadi, kalimat perintah adalah kalimat yang berisi permintaan atau menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu yang kita kehendaki. Nah, kalimat perintah itu biasanya diakhiri dengan tanda seru. Kalimat perintah juga biasanya diucapkan dengan kata yang sopan. Nah, anak-anak, setelah kita mengetahui arti dari kalimat perintah, maka sekarang mari kita tentukan kalimat perintah yang terdapat dalam percakapan antara ibu dan Udin. Nah, kalimat perintah yang pertama adalah bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din. Nah, di sini ibu menyuruh Udin untuk berbagi makanan dengan teman-temannya. Nah, kalimat perintah yang kedua adalah bawalah tempat bekalmu kembali ya, Din. Nah, di sini ibu menyuruh Udin untuk membawa kembali tempat bekal yang dibawa ke sekolah. Nah, kedua kalimat perintah tersebut adalah kalimat yang menyuruh Udin untuk melakukan sesuatu. Nah, anak-anak, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini sedang terjadi proses belajar mengajar di kelas. Nah, di sini ibu guru berkata, "Masuklah ke kelas dengan tertib." Nah, ucapan ibu guru tersebut merupakan kalimat perintah kepada siswanya, di mana ibu guru menyuruh siswanya untuk masuk ke kelas dengan keadaan yang tertib. Di kelas, para siswa sedang belajar menggambar. Udin, Edo, dan Siti menggambar dengan alat yang berbeda. Nah, di sini Udin menggambar menggunakan pensil warna. Edo menggunakan spidol, sedangkan Siti menggunakan krayon. Nah, anak-anak, apakah mewarnai dengan menggunakan ketiga alat tersebut hasilnya akan berbeda? Nah, jawabannya pasti berbeda ya anak-anak. Jika kita mewarnai dengan krayon, maka hasilnya akan tebal dan kasar. Jika kita mewarnai dengan spidol, maka hasilnya akan lebih tebal dan halus. Nah, dan jika kita mewarnai dengan pensil warna,
maka hasilnya akan tipis dan halus. Nah, sekarang mari kita pasangkan siswa dengan hasil gambar yang sesuai. Nah, tadi Udin menggunakan pensil warna, berarti gambar Udin adalah yang ini anak-anak, karena terlihat lebih tipis dan halus. Nah, tadi Siti menggunakan krayon, maka hasil gambarnya Siti adalah yang ini, karena terlihat lebih tebal dan agak kasar. Nah, sedangkan Edo mewarnai dengan spidol, maka hasilnya adalah gambar yang ini, karena lebih terlihat tebal dan halus. Siswa di sekolah Udin cukup banyak, ada 125 siswa laki-laki dan 117 siswa perempuan. Nah, ini adalah gambar bentuk kubus yang menunjukkan banyak siswa laki-laki dan banyak siswa perempuan. Kubus ratusannya ada 2, maka nilainya 200. Kubus puluhannya ada 3, maka nilainya 30. Dan kubus satuannya ada 12, maka 10 ditambah 2. Jumlah siswa di sekolah Udin seluruhnya adalah sebanyak 242. Penjumlahan dapat dilakukan dengan cara panjang atau pendek. Nah, sekarang kita coba cara panjangnya. 125 sama dengan 100 ditambah 20 ditambah 5. 117 sama dengan 100 ditambah 10 ditambah 7. Nah, jika dijumlahkan maka hasilnya menjadi 200 ditambah 30 ditambah 12. Nah, kita kecilkan lagi menjadi 200 ditambah 30 ditambah 10 ditambah 2. Nah, sekarang kita sederhanakan lagi menjadi 200 ditambah 40 ditambah 2. Maka hasilnya sama dengan 242. Nah, itu cara panjang menjumlahkan bilangan. Nah, sekarang kita coba cara pendeknya. 125 ditambah 117. Nah, yang pertama kita jumlahkan satuannya yang paling belakang. 5 ditambah 7 sama dengan 12. Maka kita tulis 2 satuannya di sini dan kita simpan 1 puluhannya di atas. Nah, yang kedua kita jumlahkan puluhannya yang ada di tengah. 1 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 4. Maka kita tulis angka 4-nya di tengah sini. Nah, yang terakhir kita jumlahkan ratusannya yang paling depan. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Maka kita tulis di sini 2. Nah, hasilnya menjadi 242. Nah, itu adalah cara pendek dalam menjumlahkan bilangan. Nah, anak-anak, sampai di sini materi pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian paham apa yang Ibu sampaikan. Ibu ucapkan selamat pagi dan selamat belajar ya. Semangat!